itu udah bersih kotor lagi gitu kan ya. Petugas kebersihan itu harus banyak ikhlas ya Kang Ari ya, ikhlas karena Siapa sih yang mau bercita-cita menjadi seorang petugas kebersihan? Pasti rata-rata kan nggak mau. Punya pandangan yang memang kurang baik gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali kita bertemu di podcast Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Oke, pada episode hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, co-host saya yaitu Kang Ari Pahrijal. Sehat Kang Ari? Alhamdulillah Pak, Ya, sehat dan Pak. seperti biasa Kang Ari, kita sudah kedatangan dua narasumber. Dua narasumber ini adalah orang-orang yang sangat berperan penting di dalam kebersihan, keindahan, menjaga kebersihan, menjaga keindahan MPP Kota Cimahi. Yang pertama Pak Agus Nurwahyu, leader atau supervisor cleaning service. Sehat? Alhamdulillah Agus? Pak. Alhamdulillah sehat. Yang kedua adalah Kang Didin Komarudin sebagai cleaner ya. Sehat Kang Didin? Alhamdulillah sehat Oke, Pak. alhamdulillah syukur. Oke, Pak Agus dan Kang Didin, saya langsung aja. Sudah berapa lama menjadi cleaning service atau menjadi leader supervisor cleaning service di MPP Kota Cimahi ini? Alhamdulillah ya, saya di MPP kebetulan kurang lebih udah berjalan 3 tahun ya. Dari Lama juga ya, 3 tahun ya. ya betul Pak. Jadi sebelum MPP aktif, kebetulan saya udah ditugaskan untuk membersihkan di MPP ya. Dulu sebelum ini aktif semua, Sebelum dari pelayanan Pak. sebelum berjalan pelayanan, kami udah berada di sini ditugaskan ya dari sebelum. Berarti sebelum ada barang-barang, sebelum ada kelengkapan-kelengkapan, Pak Agus dan Pak Didin ini udah standby di sini ya, sudah mulai bekerja ya? Iya udah Pak, kebetulan dulu anggota baru 9 orang ya. 9 orang Pak. Membersihkan Satu gedung. belum enggak satu gedung, enggak satu tunggu gedung. ya. Berapa Jadi, lantai Pak dulu Pak? dulu itu kita ditugaskan hanya 2 lantai, 1 sama lantai 2. Prioritas dulu ya, itu aja mungkin ya dulu. Karena memang dulu lantai 1 dan lantai 2 itu walaupun memang belum digunakan tapi harus tetap terjaga gitu ya. Iya Pak, betul. Karena kebetulan suka buat dipakai untuk kayak pertemuan, rapat, mungkin seperti itu ya. Jadi diprioritaskan harus bersih, dan kebetulan yang lantai 3 sama 4 basement masih ada pengerjaan proyek, masih belum beres mungkin kebetulan itu. Jadi sementara di lantai 1 sama 2 tuh. Jadi 9 orang itu khusus aja menjaga 2 lantai itu. Tapi lantai 3 dan lantai 4 sudah ada ya waktu itu ya? Ada, tapi ya banyak pengerjaan proyek-proyek. Oh masih dalam belum pengerjaan beres. ya. Oke. Berarti tapi nggak tabrakan tuh Pak, kerja proyek sama yang cleaning service kan nanti dari atas tuh ada Ya, pembangunan, suka ada. kotor lagi Pak. Yang memurulukan gitu ya. Murulukan. Itu mungkin bisa Kang Didin bisa menjelaskan, karena yang boleh Di dibilang lapangan seluk-beluk ya. di lapangan Oke. untuk kayak gimana sih cara atau gimana, kan kemungkinan baru dibersihin udah ada debu lagi turun. Nah itu mungkin Kang Didin bisa menjelaskan sedikit ya. Silakan Kang Didin. Mungkin bisa dijelaskan ketika ada pekerja proyek gitu ya di lapangan atau di gedung MPP. Sebenarnya bagi kita tuh petugas kebersihan agak berat juga gitu Pak ya. Selain juga kita menjaga gedungnya harus bersih, ada juga pekerjaan proyek di atas. Ya mungkin bagi kita tuh kayak gimana gitu Pak ya, kesannya itu udah bersih kotor Ya, lagi pasti. gitu kan ya. Nah, itu ya. Tapi harus gimana, kita udah tugasnya kebersihan ya, mungkin kita juga Gak bisa nolak ya. ya gitu, gak bisa bisa nolak nolak. gitu Pak ya, harus dikerjakan gitu kan. Ya mungkin segitu Pak ya. Ya intinya sih kalau petugas kebersihan itu harus banyak ikhlas ya Kang Ari ya, ikhlas karena kalau kita menggugu ego kita,
lagi bebersih misalnya lagi ngepel atau lagi sapu-sapu, datang tuh tamu yang nginjak yang itu kan, wah kalau ego mungkin kita kesal ya. Tapi ya itulah karena hebatnya para petugas kebersihan ini, insya Allah banyak pahala lagi. Ya, amin. Nggak cocok Pak Amin. kerja cleaning service buat saya mah. Kenapa? Gampang marah Pak. Wah, tersulut emosi. Berarti Kang Ali ini kesabarannya setipis tisu Tipis, betul. dibagi berapa? 100. Oke, Pak Agus, Kang Didin, apakah harus ada keahlian atau apa ya, sertifikat mungkin ya, bukti keahlian untuk menjadi seorang cleaning service gitu? Atau syaratnya itu apa untuk menjadi seorang cleaning service? Oh ya siap Pak. Betul, itu emang kita ditugaskan di MPP tidak hanya bertugas membersihkan gitu kan. Yang membersihkan itu anak kecil juga bisa. Ya, Tapi kita ya boleh bilang harus kompeten. Gimana caranya supaya kompeten? Ya dengan ikut pelatihan ya. Mungkin salah satu bisa untuk mendapatkan sertifikatnya. Ya, itu harus dengan pelatihan ya gitu. Jadi cleaner kami kebetulan semuanya udah bersertifikat. Oh, Tuh, udah. ya. Oke. Ini bukti ini apa ya? Kayak bukti kalau kita tuh berkompeten Ya. di bidang itu. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Iya. Seorang cleaning service itu asal bisa ngepel, bisa sapu, bisa jadi cleaning service. Ternyata Iya. nggak seperti itu ya. Tidak juga Karena Pak. memang ada apa namanya? Standar. Ya standar kebersihan itu seperti apa gitu Ya, ya. betul. Betul, Oke, kayak betul. oke. Ya rahasia nih menjaga MPP ini tetap bersih. Caranya Pak Agus atau Pak Didin? Ya mungkin rahasianya ya Pak Yep, rahasia bisa bersih dan nyaman gitu. Ya betul. Rahasia bisa bersih nyaman itu kita adalah kekompakan. Kenapa yang disebut itu dengan paling kompakan? utama ya. Karena kita harus kompak dengan rekan-rekan yang lain gitu Pak Yep. Sesama tim. Iya, sesama tim. Bila Ya. mana kita mengerjakan sesuatu yang berat, jadi kita tidak bisa kerjakan sendiri. Oke. Iya. Jadi harus ada kerja sama teman gitu Pak Yep ya. Jadi mungkin bisa memudahkan atau membersihkan gedung ini gitu Pak Yep. Iya, Apa namanya? Rahasianya tetap gitu. bersih, Nah itu. tetap kinclong MPP Kota Cimahi ini ya. Betul Pak Yep. Jadi kita kalau sendiri ya mungkin nggak mungkin bisa Pak Yep. Soalnya Betul. gedung segede ini gitu kan. Pasti Ya berat mungkin lah kita ya. butuh kekompakan. Nah itu aja Pak Yep mungkin ya. Ada nggak kira-kira orang yang menjadi inisiator untuk kebersihan MPP Kota Cimahi ini? Yang dia selalu istilahnya harus bersih ini, harus ininya kelihatan kinclong, ininya harus kelihatan nggak ada debu gitu. Kebetulan alhamdulillah ya dengan kita tidak hanya berada di sini berjalan begitu aja. Mungkin salah satu yang paling andil gitu ya, paling sangat Berjasa. Berkontribusi ya salah satu Bu Sekdis mungkin ya, Bu Sekdis, atau Bu Nila ya. betul Pak, oke. itu orang yang sangat hebat gitunya untuk Iya. selalu mengingatkan dan mengarahkan kita supaya lingkungan MPP tetap dalam keadaan bersih gitu. Mungkin bisa dikatakan beliau ibu lah untuk Ibu kita semua, orang-orang untuk para petugas kebersihan ini Kang Ari ya. Betul Pak Yep. Oke. Kang Ari, yang terakhir nih, saya ingin tanya kepada bapak-bapak ini, suka dan dukanya menjadi petugas cleaning service. Nah iya mungkin sukanya gitu. Bagus ya izin. Sukanya itu Pak Yep ketika kita mendampingi gitu ya atau membantu masyarakat Kota Cimahi dalam melaksanakan atau mau bertugas ke kantor MPP gitu ya. Ya. Atau kita bisa membantu pengunjung yang akan menuju suatu tempat Mengarahkan yang ya. ya kita intinya kita bisa mengarahkan Ya. gitu Pak Yep ya. Kita bisa Betul. membantu masyarakat Kan Cimahi. saya gitu. mau ke Disduk contoh Iya, gitu ya. contohnya kayak Sebelah begitu sana Pak Yep. gitu ya, Ya, Mangga. kita juga Oke. bisa mengarahkan atau mungkin mengantarnya gitu Ya. kan. Alhamdulillah Betul, gitu sukanya Pak Yep, kita bisa membantu lah intinya gitu. Kalau dukanya ada? Kalau dukanya ya mungkin banyak bagus ya dukanya gitu. Ya itulah tadi kata saya di awal juga kan harus ikhlas, Iya, kan iya, harus betul. Tapi ridho alhamdulillah gitu. ikhlas Nah, juga itu. Pak Yep.
Dukanya Harus banyak, tapi alhamdulillah kita bekerja lebih dengan ba- ikhlas, dengan Oke. senang Lebih hati banyak gitu sukanya ya Iya, daripada lebih dukanya. banyak Betul, sukanya gitu Pak Yep. Pak Agus ada suka dan dukanya? Oh mungkin hanya nambahin ya untuk suka duka ada kebetulan kalau boleh dibilang suka atau duka ya pasti semua di bidang apapun ada lahnya suka duka. Siapa sih yang mau bercita-cita menjadi seorang petugas kebersihan? Pasti rata-rata kan nggak mau. Iya. Tapi justru di situ kita menjadikan sebuah ladang untuk ya boleh bilang amal ibadah buat kita Ya, kan betul, harus dengan betul. ikhlas untuk membersihkan gitu kan area meskipun anggaplah bukan milik sendiri tapi ya karena kita udah menjadi bagian di MPP harus menjadi ya Terasa ya Bu. terasa memiliki Ya, yang punya betul. sendiri gitu ya. Oke. Untuk suka duka ya misalkan ada duka masih banyak gitu yang Ya. kurangnya kesadaran diri dalam misalkan cara membuang sampah masih banyak yang sembarangan gitu ya. Seenaknya, ya. Sembarangan kayak padahal tempat sampah udah disediain Ya. terpisah gitu misalkan ya ada untuk organik sama anorganik. Nah, itu tapi tetap aja masih ada yang kurang memiliki Itulah. kesadaran masih dicampur sampah organik sama Asal anorganik. itu tempat sampah masukin aja ya. ya. Betul Pak. Enaknya. Jadi itulah boleh dibilang duka atau suka. Saya juga bingung suka duka gimana gitu kan. Iya. Tapi ya seperti itulah mungkin. Yang Pak. penting dijalani aja ya, Nah, dijalani dengan ikhlas, dengan tetap semangat. Kang Arya ada yang mau ditanyakan buat Sepertinya paling saya sebagai orang awam, Pak Gus, mau tanya aja tips menjaga kebersihan bagi untuk penonton mungkin atau untuk para staff-staff cleaning service yang lain. Pasti ini banyak yang nonton nih. Orang-orang cleaner dari bawahan Bapak mungkin Oh, bisa siap. bisa Kan bagi karena, tipsnya Pak. nambahin sedikit Kang Arya, kan di sini kita ada 3 dinas ya. Nah itu khususnya nih untuk selain para cleaner juga para karyawan yang Betul, ada di MPP Kota Cimahi ini Betul, gitu. Pak. Umumnya untuk Para tamu Tamu, ya yang datang ke ya. sini, masyarakat yang datang ke sini. Tipsnya gitu Oh mungkin. boleh ya. Mungkin untuk tip biar sini selalu bersih ya gitu Ya intinya. betul. Mungkin ya intinya satu harus mempunyai rasa kesadaran diri ya yang ditanamkan gitu dari diri sendiri, terutama ya kita sebagai bagian dari MPP, apalagi yang pegawai yang lain ya di sini harus wajib memiliki kesadaran untuk tidak hanya mengandalkan seorang Cleaning atau service, petugas ya, cleaning service betul. saja, tapi sok mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi dan untuk pemohon pun sama, tolong dijaga ya tidak Ya. hanya mengandalkan seorang petugas kebersihan saja. karena ini MPP ini milik kita bersama ya Pak. Nah, ya? betul. Iya Punya betul Kota Kang Ari. Cimahi. Untuk Ya. kita bersama ya. Kalau bukan kita siapa lagi Ya, yang jaga betul. gitu seperti itu Betul. mungkin. Dan mungkin untuk satu ya mungkin Kang Didin bisa nambahkan. Oh mungkin sedikit ya tipsnya dari saya dengan cara menjaga gitu ya Pak Yep ya, Iya. supaya kita tetap bersih. Ya kalau membersihkan Pak Yep mungkin 1 hari juga bisa Pak Yep ya, Betul, 1 hari betul, juga udah ya, cukup bersih itu. gitu kan. Tapi gimana caranya menjaga ya kita dengan cara membersihkan tiap hari gitu ya. Betul. Mungkin yang susahnya itu merawat gitu Pak Yep. Nah, Merawat iya. dengan yang kita merawat tiap hari. Ya alhamdulillah gedung ini jadi bersih gitu Pak Yep, alhamdulillah. Jadi Dan bersih, bisa jadi juga kinclong. nyaman gitulah buat pengunjung gitu kan. Ya. Soalnya Gimana Pak? sok aja Kang Ari. Karena kan kalau dirawat tiap hari itu ngebersihinnya nggak terlalu berat ya. Nah, gitu betul Kang Ari. Dan yang paling utama adalah kesadaran dari pengguna gedung ini gitu ya, dari masyarakat juga, karena sekuat apapun cleaning service, sehebat apapun cleaning service, tanpa didukung oleh kita tetap juga Ya betul Pak, percuma betul, kan ya. Betul sekali. Harus ngebersihin lagi kalau ada apa-apa, kasihan lah ya. Itu sih. Oke, mungkin yang terakhir nih buat Pak Agus dan juga Om Didin, himbauan kepada masyarakat, ada nggak kira-kira himbauan kepada masyarakat ya untuk gedung MPP ini? Ya intinya tadi harus merasa memiliki dulu Nah, gitu itu kan. ya, Jangan betul. saya seolah-olah ada butuhnya aja baru datang ke sini gitu kan.
tapi harus merasa oh ini punya kita semua ya, dijaga. Kalau misalkan pas waktu ke sini ya tolonglah minimal taati aturan yang ada di MPP gitunya, tidak hanya pas ada butuhnya baru ke sini. Pas ini istilahnya tinggal misalkan mau ke toilet ya ambil pakai tisu ya buangnya ke tempat sampah, terus dan yang lain-lain gitu ya. Kayak misalkan mau bikin apa pasti pengen ke toilet ya dijagalah, dibersihin, tidak hanya dipakai tapi intinya ikuti aturan gitu ya, itu aturan yang sudah berlaku di MPP gitu, seperti itu mungkin ya, mungkin gitu ya Pak. Dan satu lagi, hargai pekerjaan Apapun. ya, pekerjaan apapun, terutama untuk rekan-rekan kita yang ada di cleaning service. Tuh. Oke Kang Ari, kesimpulan untuk podcast kali ini silahkan. Cleaning service itu bukanlah pekerjaan yang bisa dibilang rendah gitu Pak ya, karena setelah dijalani mungkin Pak Agus juga kayak saya tidak memilih untuk menjadi seorang supervisor atau tidak bercita-cita untuk menjadi seorang leader gitu, karena punya pandangan yang memang kurang baik gitu Pak ya, kurang baik. Makanya setelah dijalani ternyata menjadi seorang cleaning service itu membuat kita menjadi belajar sabar ya Pak, ikhlas gitu. Terus kita juga senangnya itu bisa ngebantu orang lain, terus bangga menjadi bagian dari pelayanan di MPP Kota Cimahi gitu Pak. Betul, Meskipun Kang itu Ari. secara tidak langsung ya Pak ya berarti. Ya, karena seperti yang dikatakan dalam agama juga kebersihan itu sebagian dari iman ya. Betul Pak. Betul, Yang betul. paling utama. Betul Pak. Oke, para warga Kamonesan, cukup sekian episode Kamonesan kali ini. Dan sebelum nanti saya tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan apapun, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi, dengan jumlah personil petugas kebersihan yang terbatas, menjaga kebersihan tidak seharusnya menjadi tanggung jawab tunggal petugas, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh pengguna layanan dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan, karena warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga.